Menegakkan hukum itu bukan untuk menyalahkan, mencari-cari kesalahan saja atau apa, tapi untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Bagaimana dengan terjaminnya keamanan dengan rasa aman? Oke. Bukan aman yang mencekam, bukan aman yang tertekan, bukan aman gaya preman. Nomor satu yang kita bangun adab. Artinya orang itu tahu apa yang harus dilakukan dan dia tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita lihat hukum, aturan, itu bukan beban. Hukum itu untuk manusia. Tetapi kita melihat hukum adalah bangga kalau patuh, bukan bangga kalau melanggar. Halo, assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Hari ini kita akan berbicara soal demokrasi secara umum di Indonesia. Dan demokrasi ini merupakan ekosistem atau kondisi di mana kita sangat memerlukan, karena dari kondisi yang sangat demokratis itu talenta-talenta atau pemikiran untuk memperbaiki kondisi lingkungan kita dan bangsa kita akan keluar. Tidak ada penekanan yang berlebihan, semua orang bisa berpartisipasi di dalamnya sehingga kita bisa membangun bangsa ini dengan lebih baik. Nah, demokrasi ini dibutuhkan oleh semua orang, termasuk kita sipil, aparat penegak hukum, dan seterusnya, yaitu tujuannya untuk membangun bangsa kita ke depannya. Saat ini, yang menarik di podcast ini, kita akan membahas demokrasi ini dengan Prof. Krisnanda Dwi Laksana. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Baik. Terima kasih, Prof, sudah diterima untuk ngobrol-ngobrol. Oke. Ini kali kedua Prof di Ruang Publik, Prof, ya. Iya. Sebelumnya kita soal reformasi Polri waktu itu. Nah, Prof. Krisnanda dikenal luas sebagai polisi yang dia pemikirannya sangat luas, terbuka, dan asik buat kita ajak ngobrol. Jadi Komjen Polisi Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana ini saat ini adalah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri. Profilnya ini keren banget. Dia lahir di Magelang, Jawa Tengah, 1 Desember 67. Terus saat ini pangkatnya adalah Komjen bintang 3 sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri. Prof. Krisnanda juga merupakan Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri. Dan di Akpol, beliau ini lulusan Angkatan 1989. Nah, yang menarik dari profilnya, dia ini memiliki rekam jejak di lalu lintas ya, dan pendidikan, sampai membawanya ke bintang 3. Dikenal dengan guru polisi karena dia seorang intelektual dan guru besar di PTIK STIK Lemdiklat Polri, dikukuhkannya tahun 2021. Tulisannya banyak, ratusan buku, dan banyak sekali artikel. Dia juga merupakan seniman, ini yang paling menarik sebenarnya. Dia menulis produktif dan juga melukis dengan tidak kalah produktif. Nah, yang menjadikan seni sebagai media komunikasi, kritik sosial, dan sarana prasarana yang lain, termasuk untuk membangun otokritik terhadap anggota Polri sendiri. Nah, Prof. Krisnanda ini juga sering melakukan pameran tunggal atau bareng-bareng dengan para seniman yang lain. Salah satu pameran yang sempat ramai sekali adalah ketika Prof. Kris ini memberikan penghormatan terhadap semangat Gus Dur dengan memamerkan lukisan yang filosofis dengan tema pameran lukisan Gitu Aja Kok Repot. Nah, pameran ini dilakukan di beberapa tempat dan sempat ramai. Tentu Prof. Kris ini menjadi oase di tengah-tengah sosok Polri yang kita kenal. Bagi Prof. Kris, menggelar pameran itu merupakan satu cara untuk menunjukkan bahwa polisi juga manusia dan bagian dari masyarakat yang bareng-bareng punya keinginan untuk membangun situasi yang makin baik di Indonesia. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau. Nah, kita akan ngobrol soal demokrasi, Prof, terutama dengan pemberdayaan kelompok sipil.
kaitannya dengan kelompok-kelompok sipil. Nah, pertama saya ingin nanya Prof, buat Prof sendiri, demokrasi itu apa sih pentingnya? Ya, kita ini hidup dalam suatu kebersamaan sebagai makhluk sosial ya, dari keluarga, komunitas, masyarakat, suku-suku bangsa sampai kepada negara. Nah, oleh sebab itu ya saya tidak mengatakan bahwa demokrasi ini yang terbaik gitu ya. Tapi sekarang banyak menjadi pilihan. Nah, ada beberapa hal kenapa ini penting, karena di dalam ruang ini ada dialog. Nah, di dalam dialog inilah yang kita bisa bersama-sama ya, para pemangku kepentingan untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang diterima semua pihak. Jadi artinya dalam ruang dialog ini kita ada suatu keberanian, ada suatu kekritisan, ada suatu pemikiran-pemikiran cerdas yang bisa disampaikan, atau setidaknya menjadi bagaimana bangsa ini bisa berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan mampu berdaya saing. Karena tadi disampaikan bahwa dalam demokrasi itu perlu ada hal-hal yang boleh dikatakan ada pemikiran-pemikiran baru. Tidak harus disamakan. Justru keberagaman inilah yang secara multikultural bisa menjadi bagian untuk menjadi fondasi bangsa ini. Nah, konteks demokrasi boleh dikatakan bebas tapi bertanggung jawab. Nah, disinilah maka hukum ini menjadi ikon dari demokrasi, supremasi hukum. Nah, hukum ini ikon peradaban. Karena hukum ini dibuat untuk adanya semakin manusiawinya manusia, adanya keteraturan sosial yang menjadi ikon peradaban. Jadi menegakkan hukum itu bukan untuk menyalahkan, mencari-cari kesalahan saja atau apa, tapi untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para korban dan pencari keadilan. Hukum ini untuk membangun budaya tertib dan memberi kepastian serta ini edukasi. Siap. Kira-kira gambaran di atas kertas teoretiknya itu begitu. Cuma kan saya challenge itu, Prof. Jadi selama ini ada sepertinya kan yang ada benturan, ada dialog, benturan antara upaya menegakkan keamanan dan upaya kritisisme yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara luas. Nah, ini seperti apa sih, Prof? Batasan atau intersection-nya? Kita semua itu adanya dialog, adanya kritik, ini suatu check and balances. Jadi ketika ruang-ruang dialog ini tidak terbuka, tidak tersumbat, katakan begitu ya. Nah, maka ada cara-cara lain yang boleh dikatakan yang menjadi akhirnya entah turun ke jalan, entah dengan hal-hal yang lain supaya didengar begitu ya. Tetapi semestinya kita kelompok civil society ini menyuarakan dan membuat mereka bukan objek, tapi menjadi bagian. Merasa memiliki sense of belonging itu harus ada. Nah, sehingga kalau kita mau melihat keberagaman atau pemikiran-pemikiran, bahkan memperdebatkan, bukan debat kusir ya, memperdebatkan ini suatu dialog bagaimana peradaban ini ada. Jadi artinya semua orang ini bisa bersama-sama merasa memiliki nih, saya bisa punya ruang. Nah, tentu banyak hal, bisa dari politik, ekonomi, masalah yang lain lah gitu ya. Masalah hukum bahkan. Nah, sehingga ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bagaimana keamanan ini adalah mendukung produktivitas. Kalau kita mengatakan perbedaan atau boleh dikatakan konflik ini untuk menyehatkan kita semua. Tetapi cara yang beradab. Ada aturannya, ada mekanismenya. Maka hukum inilah bisa menjadi suatu tatanan, bukan dengan cara semaunya, karena
di dalam masyarakat yang modern dan demokratis, untuk dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang perlu ada produktivitas. Nah, proses produktivitas ini yang memang perlu ada suatu perlindungan, pengayoman, pelayanan, keadilan sosial. Sehingga orang di ruang-ruang publik terutama ini merasa punya hak dan kewajiban yang sama, merasa saling memiliki. Dan bagaimana pelayanan-pelayanan ini bisa diberikan secara prima, artinya cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses, terutama bagi pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Karena proses konteks demokrasi itu bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup, how to increase quality of life. Dan ini merupakan bagian penting. Bagaimana dengan terjaminnya keamanan dengan rasa aman. Oke. Bukan aman yang mencekam, bukan aman yang tertekan, bukan aman gaya preman. Ya. Kalau kita lihat tadi sudah nyinggung soal aspirasi yang tersumbat, Prof, ya, yang membuat orang ke jalan gitu-gitu. Tapi kadang-kadang memang ada situasi di mana masyarakat itu seolah-olah kurang didengarkan. Kita contoh misalnya di beberapa waktu karena aspirasi tidak didengarkan, akhirnya orang pada tumpah ke jalan dan menyampaikan aspirasi, walaupun pada akhirnya ada perubahan yang dihasilkan. Saya kasih contoh, Bro. Tahun 98 misalnya. Tahun 98 pasca Pak Harto memimpin Indonesia selama 32 tahun itu, kan ada aksi demonstrasi besar-besaran dan akhirnya jatuh pemerintahan dan melahirkan reformasi dan situasi demokratis yang kita nikmati saat ini. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Dan yang mau saya katakan adalah kadang-kadang memang aspirasi itu dalam bentuk yang bisa dikatakan tidak aman misalnya gitu. Saya mau bertanya, siapa yang punya kedaulatan bangsa ini? Kita semua rakyat. Rakyat. Ya. Maka rakyat mempercayakan, memberikan amanah. Nah, ketika amanah ini tidak memenuhi harapan, atau bahkan disalahgunakan, atau tidak ada ruang untuk mendengarkan, atau tidak menghargai si empunya amanah itu, maka rakyat bisa mengambil alih, mengambilnya kembali dengan caranya sendiri. Ini yang berbahaya. Oke. Maka konteks seperti ini adalah bagaimana tadi yang saya katakan, transparan, Oke. akuntabel. Akuntabilitasnya itu secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Maka konteks ini memang tidak bisa memenuhi semua, tetapi setidaknya menunjukkan pada hak-hak publik itu, memberikan jaminan dan perlindungan HAM. How to increase quality of life, bagi semakin manusiawinya manusia. Ini masalahnya juga masalah adab, kepatutan. Ya. Karena mau tidak mau pantas. Bagi aparatur bukan hanya pantas, tapi juga harus benar. Ya. Jadi artinya mengerjakan sesuai keutamaannya. Nah, bagi polisi dalam pemolisiannya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial yang merupakan ikon peradaban. Jadi keteraturan sosial, kemanusiaan, dan juga peradaban. Karena kita semua harus menyadari bahwa bagaimana bangsa ini bisa berdaulat, berdaya tangkal, berdaya tahan, bahkan mampu berdaya saing itu, dia harus punya produktivitas, harus aktivitas. Karena sumber daya manusia ini aset utama bangsa. Mengapa para bapak bangsa menuliskan di dalam amanat konstitusinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? Karena kita harus cerdas, kita harus berpikir, kita harus mampu berdialog. Artinya tadi pantas, benar, dan mempunyai kompeten untuk menyelamatkan. Ya. Ini asik sebenarnya ngobrol. Tapi saya izin untuk masuk ke masalah. Salah satu tantangan kita di Indonesia ini kan adalah ketidakpastian hukum, Prof, ya. Hukum, ada banyak sekali riset yang menunjukkan itu. Hukum itu menjadi tantangan buat kita itu. Karena pada akhirnya banyak sekali yang mengatakan misalnya kayak Prof Mahfud, dia bilang, itu udah kayak jual beli katanya, Prof. Gimana kita memperbaiki ini di masa depan? Saya mau bertanya, apakah itu keutamaan?
Iya, Bro. Nah, kalau yang utama sudah tidak sesuai keutamanya bagaimana? Artinya yang ideal itu harus sejalan dengan yang aktual. Atau kalau ada gap tidak terlalu dalam. Iya. Kalau kita istilahnya sudah mengkhianati atau menyalahgunakan berarti kan tidak pantas, Heeh. tidak benar, tidak layak, tidak juga menyelamatkan. 4 huruf, adab, Adab. Apa maksudnya itu? Adab. rapantes, Ora pantes. berkhianat, Nggih. menyalahgunakan Ha. untuk kepentingan-kepentingan yang bukan bagi keutamaannya. Nah, kedawan, jadi kepanjangan. Nomor 1 yang kita bangun adab. Artinya orang itu tahu apa yang harus dilakukan dan dia tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Itu kalau ideal berjalan begitu, Prof. Nah, itu waras. Waras. Itu waras kalau berjalan begitu itu. Karena akhirnya kan ada indeks kepercayaan terhadap Polri yang juga tinggi ya. Walaupun juga banyak kritik sepanjang ini. Ya, gini. Orang dipercaya itu kenapa? Kenapa? Karena melakukan yang baik. Karena ada manfaat. Ya. Dadi polisi kudu ana lelabuhane ora ana gunane. Dadi polisi anane mung winates, dadi kawula tanpa winates. Polisine rakyat kuwi jujur aja ngapusi. Itu idealnya. Seharusnya begitu. Ya, memang kalau kita tidak berpikir yang ideal, terus acuannya apa? Ini kan upaya-upaya. Walaupun banyak tantangan, ada penyimpangan, ada bias-bias, ada deviasi, tapi setidaknya kalaupun mereng, dia tahu jalan pulang untuk lurus. Ya. Kita ini orang berdosa, tapi jangan jahat. Jangan jahat. Kalau jahat itu berdosanya disengaja maksudnya atau gimana? Ya wis ngerti kok. Dilanggar. Ya kan edan itu bukan waras ya. Oke. Prof, ini asik sebenarnya kalau banyak begini ini ya. Prof, saya kalau boleh nanya soal kemarin kan sempat viral waktu salah satu case itu diangkat sama Panji di dalam stand up komedinya. Oh iya. Prof nonton nggak? Prof? Nonton. Dia menyinggung soal Teddy Minahasa waktu itu. Bagaimana sih biar kemudian ke depan itu tidak ada lagi hal seperti itu yang bisa mencoreng institusi atau kepercayaan publik terhadap kita? Menjadi apa saja, termasuk menjadi polisi itu harus dengan penuh kesadaran, awareness. Orang yang punya kesadaran, maka dia akan bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Nah, disinilah dia tahu, sadar keutamaannya. Maka yang paling penting menurut saya adalah dia harus ada budaya malu setidaknya. Nah, ketika melakukan sesuatu itu dia harusnya sadar pantas atau enggak. Ini gerakan moral, gerakan sosial yang harus disosialisasikan ya. Dan ini menjadi suatu budaya malu. Artinya kalau kita lihat hukum, aturan, itu bukan beban. Hukum itu untuk manusia. Tetapi kita melihat hukum adalah bangga kalau patuh, bukan bangga kalau melanggar. Ya. Nah, disinilah konteks awareness tadi, kesadaran. Yang dibangun dengan kesadaran. Ini moral. Maka moral tadi saya katakan kaitannya dengan adab. Bagaimana keberadaannya itu mampu memberi efek keamanan, kenyamanan, ketentraman. Dan ini menunjukkan anti premanisme. Bayangkan kalau saya bertanya, dosa apa yang paling besar? Dosa yang paling besar itu orang tidak tahu kalau itu berdosa, tapi dilakukan dengan penuh kebanggaan. Gimana bertobatnya? Maka tadi dari awal saya cerita yang ideal, karena itu acuan. Walaupun kita belum sempurna, tapi usaha, upaya-upaya kembali ke kitohnya, ke hal yang benar, ke keutamaan ini harus terus diupayakan. Karena mau tidak mau inilah
Hakikatnya kita orang waras-waras ini adalah memberi efek. Karena mau tidak mau tadi lelabuhan, manfaat, membawa manfaat. Karena mengangkat harkat dan martabat, pantas, benar, layak, dan menyelamatkan. Jadi Prof. Kris ini buat saya pribadi, kenapa saya senang Prof kesini, Bro? Adem gone. Bukan, Bro. Oh, bukan. Ini semacam oase di tengah gurun. Yang tidaknya tadi disampaikan, ini kalau nyasar punya kesadaran untuk balik lagi tuh. Ya, iya. Kita tuh ya manusia ada kelemahan. Kita belum sempurna tapi selalu berupaya. Jadi artinya idealisme ini merupakan suatu mercusuar, merupakan suatu pancer lah. Jadi kita tidak memuja cara, tapi kita tahu tujuannya. Bayangkan kalau kita pergi kemana-mana tidak tahu tujuan, caranya banyak, tapi muter-muter bulat nggak sampai-sampai. Nggak sampai-sampai ke tujuannya. Jadi kan pernah viral di medsos itu saat bilang salah satu tantangan di tubuh Polri itu adalah inputnya waktu itu. Inputnya itu proses rekrutmen, proses ini titip menitip gitu. Saya tanya, bener nggak omongan saya? Bener, Prof. Ya sudah. Lah kenapa diviralkan? Wong bener kok. Iya, bener. Dan itu membuat orang akhirnya, oh bener toh. Gitu. Maksudnya bener toh. Ya ada dari dalam yang mengeluarkan otokritik. Kita masyarakat sipil itu ngelihatnya gak semua kok gitu. Masih banyak yang punya. Loh iya, makanya ketika saya bertanya, saya menyampaikan ini tuh saya membela yang baik, yang benar. Iya. Karena orang baik sama orang jahat itu banyak yang baik sebetulnya. Oh, gimana ulangi, Prof? Orang baik dan jahat itu banyak yang baik. Lebih banyak yang baik daripada yang jahat. Itu. Oke. Penjahat sama orang baik banyak mana? Banyak yang baik. Ya sudah. Saya mengkutip kata-katanya Pak Kiai Umar Zahid. Sing gawe ruwet ki wong bodho apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh ya pengen gawe ruwet, tapi dah ruwet sama hidupnya dia. Nah nanti cari itu. Pak Kiai Umar Zahid mengatakan seperti itu. Kalau orang bodoh kan ruwetnya skalanya kecil lah. Makanya justru kita itu mencerdaskan orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang punya kewenangan, punya kekuasaan, punya efek. Buatlah mereka ini menjadi pandai. Buatlah mereka bisa ikut menikmati dan memiliki sebagai anak bangsa ini. Ini tadi Prof mengumpamakan itu kayak mercusuar yang bisa dilihat oleh orang banyak, yang ada di atas bisa dilihat orang banyak, sehingga orang-orang yang tersesat itu masih kalau pas nyasar bisa ke sana lagi, kan gitu Prof kira-kira ya. Kalau di laut itu kan dia butuh mercusuar. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita memperbesar atau memperbesar voltase atau skala lampunya itu biar yang membuat hebat itu bukan tempatnya, bukan caranya, tapi orangnya. Tapi orangnya. Gitu. Ruangan ini kalau nggak dipakai jadi kandang demit. Maka sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Sumber daya manusia aset utama Polri. Nah mereka harus terdidik. Pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Dan pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Filsuf Geller mengatakan begini, segala sesuatu ada karena dimengerti. Kalau René Descartes mengatakan cogito ergo sum, ketika saya berpikir maka saya ada. Bangsa ini harus menjadi bangsa pemikir. Bangsa yang juga bisa melihat, memberi ruang untuk berdialog, memberi ruang untuk kita semua bisa bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Mengembangkan perbedaan menjadi kekuatan. Dan kita semua juga sadar bahwa berbeda pendapat itu adalah suatu kekayaan, suatu kecerdasan. Hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa memahami, bukan minta dipahami, yang bisa menerima perbedaan. Bayangkan kalau orang hanya minta dipahami, yang terjadi konflik terus. Iya, sampai aja sama keluarga, sama istri, sama anaknya kalau minta dipahami terus ribut, geger. Iya, bisa tidur di luar saya. Nah, iya. Makanya memahami. Maka siapa dulu? Oh, ini telur dulu apa yang bukan?
aparatur, penyelenggara negara yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan, yang diberi amanah harus berusaha memahami. Karena disinilah saya katakan bahwa keberadaannya itu bisa diterima menjadi bagian dan didukung dari masyarakat yang dilayaninya. Itu kalau Profesor Satyo mengatakan cocok dengan masyarakatnya. Kalau Profesor Satyo Putra Harja mengatakan demikian, Profesor Parsudi Suparno mengatakan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Satu prinsip 1000 gaya. Prinsipnya sama. Implementasi atau pelaksanaannya itu bisa bervariasi. Tapi tujuannya satu. Ya, contoh saja, prinsip pohon, akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, maupun kangkung, maupun jagung, maupun padi, sama. Prinsipnya sama. Nah, maka oleh sebab itu, keutamaannya sama bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Nah, caranya silahkan dikembangkan. Variasi-variasi. Ya. Tapi tetap idealismenya itu mercusuarnya harus tetap terang, bisa dilihat banyak orang. Jadi artinya ibaratnya begini. Saya mengutip kata-katanya Paus Fransiskus mengatakan, jangan lelah menabur walaupun kita tidak menuai. Taburlah kebaikan, kebenaran. Berpikirlah selalu untuk keadilan. Berpikirlah untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Itu tidak mudah, Prof, megangnya. Kalau mudah ya rasa urip, uripnya angel lah. Betul. Hidup itu maka orang lahir tuh nangis ya karena tahu kalau hidup itu susah. Maksudnya adalah gimana caranya memegang prinsip sekuat itu, Bro? Satu, orang harus punya integritas, harus punya komitmen, harus punya karakter. Maka kalau kita ini hanya menjadi ekor, hanya undul munyuk ikut sana sini, yo hanyut. Maka harus bisa membawa efek. Maka disinilah kita ini harus mulai melatih bagaimana menyelesaikan konflik secara beradab, bagaimana mengkritik yang dikritik tidak marah tapi mau berubah. Wah, itu berat, itu butuh waktu. Nah ini saya tadi pas dari ini tanyanya asal jamur, waduh berat. Saya jadi tersinggung, apakah karena saya overweight terus dikatakan berat? Tapi mungkin itu falsafahnya sehingga jenengan memilih jalur institusi pendidikan di Polri untuk memperbaiki kualitas ke depan di dalam jangka yang panjang. Semua itu ada karena dimengerti. Tahapnya tahap tahu. Setelah tahu baru memahami. Setelah memahami baru bisa memanfaatkan. Setelah bisa memanfaat baru bisa mengembangkan. Don't be haste. Jangan terburu-buru. Baru nabur terus suruh panen. Jadi menabur kebaikan saja terus. Setiap hari. Lakukanlah kebaikan. Ya, artinya tiada hari tanpa kebaikan dan perbaikan. Karena di dalam transformasi itu ada 3 bagian. Berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, harapan di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Wah, ini saya menarik untuk bertanya ini, Prof, sebelum kita akhiri obrolan ini. Coba, yang nanya aja sampai bosen, padahal yang ditanya seneng nih, karena ini bukan ujian. Bukan ujian. Ini semua daftar pertanyaannya sudah terjawab. Sekali jawab 2-3 pertanyaan lewat. Kita inginkan kondisi terbaik dalam berbangsa ini, kan kita pengen kondisinya makin baik gitu, Prof. Tadi menabur kebaikan dilakukan tiap hari. Saya penasaran masa depan seperti apa sih, Prof, yang ingin dicapai atau... Ya, jadi begini ya. Kita sendiri kan ada lagunya, whatever will be ya. Itu lagunya siapa? Siapa itu ada tuh. Lagu lama ya. Lagu lama itu. When I have just a little boy, I ask my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? My mother said to me, "We Sera, whatever will be. Oh, yang itu. The future not ours to see. What
Nah, itulah whatever will be. Itulah kira-kira seperti itu. Nah, tapi artinya kita juga harus melihat bagaimana. Menurut saya, bagaimana bangsa ini terus dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, tetap berdaulat. Yes. Artinya kita semua mampu mengadaptasi, mampu dinamis. Karena yang paling kuat, yang paling tahan lama itu bukan yang paling besar, bukan yang paling kuat, tapi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan. Artinya disinilah kita, kalau menurut saya, harus profesional. Artinya ahli. Kalau polisi ya basisnya ilmu kepolisian. Cerdas itu kreatif dan inovatif. Bermoral itu berbasis kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Dan modern artinya dinamis. Ini perubahan yang akan kita capai itu memang menyaratkan pemimpin-pemimpin institusi penting di negara ini berpikir dan bertindak Ya, seperti kalau ini. saya di polisi, saya mengembangkan konsep namanya smart policing. Smart policing is a harmony between the conventional policing, electronic policing as a model of in digital era, and also forensic policing as the model of new normal era. Jadi harmoni antara konvensional policing, electronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dan forensic policing di era kenormalan baru. Dan itulah bagian bagaimana futuristic policing. Karena mau tidak mau para aparatur ini harus berpikir futuristik. Setidaknya satu langkah lebih maju daripada perubahan itu. Karena ketinggalan dari perubahan akan ditinggalkan, kejar-kejaran dengan perubahan akan kelelahan. Ini bisa jadi Kapolri harus. Perlu ini Prof. Agar aja domong gitu. Kita memerlukan yang begitu. Biar lebih enak, nggak capek-capek itu, Bro. Lah ya. Ya iya, kita ini juga bukan ujian. Bukan ujian. Ruang publik, karena publik ini juga perlu ada sesuatu yang menginspirasi, memotivasi, memberi solusi, dan ini juga harus fun. Iya, harus. Siap, Prof. Prof Kis, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ngobrolin, teman-teman, kita sudah ngobrolin banyak hal soal demokrasi. Tadi beliau menyampaikan banyak hal dari perspektif kepolisian, terutama kalau kita telisik tadi itu ada falsafah-falsafah yang digunakan untuk bagaimana beliau mengarahkan apapun caranya itu gayanya bisa 1000, tapi mercusuarnya cuma 1. Dan sepertinya selama kita menuju mercusuar yang sama, kita akan sejalan. Mau Anda di kelompok sipil, di aparat penegak hukum, penjaga keamanan, ekonom, orang pakar IT dan seterusnya, selama keinginan kita masih satu, melihat mercusuar yang sama, gayanya bisa beda-beda, kita akan ketemu untuk memperbaiki kondisi bangsa kita. Prof, terima kasih waktunya. Teman-teman, thank you sudah nonton dan jangan lupa subscribe Ruang Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.